Hei Obe, ingat tempatmu. Jangan sok pintar, jangan sok sopan, dan jangan sekali-kali bicara seolah-olah kamu mengerti urusan kantor ini. Tugasmu cuma satu, bersihkan lantai, angkat sampah, dan jangan pernah berharap dihargai. Semua tertawa, beberapa bahkan merekam. Pemuda itu hanya diam, menunduk, tapi bukan karena takut, melainkan karena ia tahu. Ada saatnya diam lebih tajam daripada 1000 kata. Tidak ada yang tahu bahwa di balik seragam biru lusuh itu, tersimpan sesuatu yang tidak pernah dimiliki, bahkan oleh orang-orang berdasi dan berkantor mewah. Keteguhan hati, kecerdasan pikiran, dan wibawa yang tidak bisa dibeli. Dan hari itu, kata balasan yang keluar dari mulut seorang OB biasa, justru membuat sang wanita CEO, yang selama ini merasa paling tinggi, terdiam, terpaku, dan tak mampu berkata lagi. Di pagi yang masih berkabut, sinar matahari belum sepenuhnya menerobos jendela kaca gedung perusahaan megah itu. Gedung 9 lantai, berdinding kaca, tempat orang-orang berdasi dan berparfum mahal berjalan dengan penuh percaya diri. Namun, di sudut lantai dasar, ada seorang pemuda berbaju biru tua dengan tulisan kecil office boy di dadanya. Dialah Ardan. Ardan, pemuda sederhana berusia 24 tahun, datang lebih awal dari siapapun, bukan karena aturan, tapi karena ia tahu. Tak ada yang memperhatikan usahanya kecuali Tuhan dan hatinya sendiri. Dengan sapu di tangan dan senyum kecil di wajahnya, ia menyapu lorong panjang perusahaan itu. Setiap langkahnya diiringi tatapan rendah dari karyawan lain yang baru datang. Pagi, Mas, sapa Ardan sopan. Seorang karyawan hanya melirik dan berbisik ke temannya. Itu si OB yang sok ramah. Ngapain coba menyapa kita? Ardan diam. Ia sudah terbiasa. Ia bukan sarjana, bukan anak orang kaya, dan bukan laki-laki penuh pencitraan. Tapi ia punya satu hal yang tak dimiliki banyak orang, kesabaran dan harga diri yang tinggi. Di ruang pantry, ia menata cangkir, mengepel lantai, mengganti air galon, dan memastikan semuanya siap sebelum para atasan datang. Setiap pekerjaan ia lakukan penuh hati, bukan karena takut dimarahi, tapi karena ia tahu, kerja bukan soal jabatan tapi soal tanggung jawab dan keikhlasan. Namun tetap, di mata orang lain ia hanyalah seorang OB. Beberapa karyawan mengejeknya pelan. Kerja kok pakai hati? Ini kantor, bukan pesantren. OB tuh tugasnya bersih-bersih, bukan berpikir. Ardan hanya tersenyum. Ia tahu, ketika dunia tak melihat kebaikanmu, bukan berarti kebaikanmu tak berarti. Ia berjalan melewati lobi utama. Karyawan masuk tergesa-gesa, sepatu mahal, parfum berkelas. Namun mata penuh tekanan dan kesombongan. Tidak ada satupun yang menyadari bahwa di tengah kesibukan dan kemewahan itu, berdiri satu sosok sederhana yang kelak akan membuat seluruh ruangan terdiam. Namanya tidak dikenal, jabatannya tidak dihormati, namun hatinya jauh lebih mulia dari kebanyakan. Dan hari itu adalah permulaan dari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Hari itu, suasana kantor terasa berbeda. Beberapa karyawan mulai sibuk memperbaiki penampilan, merapikan meja, dan memoles sepatu. Bukan karena inspeksi kebersihan melainkan kedatangan CEO baru yang terkenal muda, kaya, dan sangat ambisius. Namanya Celine Aurelia. Usianya baru 28 tahun. Tetapi sudah menjadi pemilik saham terbesar di perusahaan. Parasnya cantik, elegan, anggun, dan misterius. Langkahnya tenang, namun penuh wibawa dan keangkuhan. Ia berjalan melewati lobi dengan sepatu hak tinggi yang memantul di lantai marmer putih. Semua orang menunduk. Ada yang kagum, ada yang takut, tapi tidak ada yang berani bicara. Dan di saat yang sama, Ardan lewat, membawa ember pel berisi air. Tidak ada tepukan hormat, tidak ada tatapan kagum, hanya pandangan rendah dan penuh hina. Ardan menepi, memberi jalan sopan, namun Celine mendadak berhenti, menatapnya dari atas ke bawah seperti melihat sesuatu yang kotor. Kamu OB, kan? Suaranya dingin tanpa rasa hormat. Ardan mengangguk pelan. Iya, Bu. Selamat datang di perusahaan ini. Celine mengerutkan dahi, seperti risih mendengar sapaan itu. Aku tidak butuh sambutan dari seorang OB. Tugasmu bersih-bersih, bukan bicara. Beberapa karyawan tertawa kecil, menutup mulut pura-pura sopan. Ardan menunduk, tidak marah, hanya terdiam. Celine berjalan melewatinya tanpa rasa bersalah. Namun langkahnya berhenti lagi. Ia memandang lantai yang sedikit basah bekas pel Ardan. Dan satu lagi, katanya dingin. Kalau kamu OB, jangan berdiri di tempat orang penting lewat. Posisi orang kecil, harus tahu diri.
Karyawan lain hanya diam, tidak ada yang membelah. Ardan tak membalas. Ia hanya berkata pelan, dengan tatapan yang tidak menantang, tapi penuh keyakinan. Maaf Bu, tapi nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh jabatan. Hening. CEO itu menatapnya tajam, merasa terusik oleh kalimat sederhana dari seorang OB. Jangan sok bijak, kamu cuma OB di sini. Ingat itu. Selin berlalu angkuh. Tapi entah kenapa, ada sesuatu di hati kecilnya yang terasa terusik. Namun egonya terlalu besar untuk mengakuinya. Dan Ardan, ia tetap bekerja diam-diam, tenang, tanpa tahu bahwa satu kalimat kecilnya tadi akan menjadi pembuka dari sebuah pelajaran besar bagi sang CEO yang terlalu tinggi menilai dirinya. Esok harinya, suasana kantor seperti biasa ramai, sibuk, dan penuh gengsi. Ardan seperti biasa bekerja pagi-pagi, membersihkan ruangan rapat eksekutif yang akan dipakai untuk meeting penting bersama CEO baru. Ia menata meja, menyusun gelas, merapikan kursi, menyapu lantai, memastikan semuanya sempurna. Tak lama, pintu terbuka. Selin masuk dengan para manajer dan direksi. Tubuhnya tegap anggun, rambutnya disisir sempurna, dan matanya tajam melihat setiap sudut ruangan. Ia melihat warna taplak meja kurang cocok, gelas tidak simetris, dan karpet tidak sepenuhnya rata. Dan tanpa berpikir panjang, ia langsung menunjuk ke arah Ardan. Kamu, OB, kesini. Suasana langsung hening. Semua mata tertuju pada Ardan. Ardan mendekat, sopan, tanpa menatap langsung. Iya, Bu. Ada yang bisa saya betulkan? Selin mendengus. Bisa betulkan? Kamu bahkan tidak sadar karpet ini miring dan membuat ruangan ini terlihat murah. Ia menatapnya tajam, penuh jijik. Kamu tahu kenapa orang seperti kamu hanya pantas jadi OB? Karena kalian tak punya rasa detail, tak punya kelas, tak punya nilai. Beberapa manajer tertawa kecil. Sebagian lain hanya diam, pura-pura tidak peduli. Ardan mengecek karpet, merapikannya perlahan. Lalu ia menatap Selin dengan tenang. Maaf Bu, karpet miring bisa saya luruskan. Tapi cara kita melihat orang lain, itu yang kadang sulit dibetulkan. Ruangan langsung sunyi. Seorang direksi menatap Ardan, terkejut. Selin berhenti bicara sesaat. Namun rasa malu cepat ditutupi dengan kesombongan. Hei Obe, katanya tajam dan lantang. Jangan sok pintar. Dan jangan sekali-sekali bicara seperti orang berpendidikan padaku. Dan satu lagi, jangan pernah dekat-dekat denganku. Ingat tempatmu. Kau cuma OB di sini. Ardan terdiam, tidak membalas, tidak marah. Ia hanya mengangguk dan berkata pelan. Baik Bu, saya memang cuma OB, tapi menjadi manusia. Tidak pernah ada kata cuma. Suara kecil, tapi menusuk. Tidak membentak, tapi menghantam. Beberapa orang mulai diam. Selin terdiam sesaat, namun kembali melangkah pergi. Dan meski ia mencoba berpura-pura tak peduli, kalimat itu terus bergema di kepalanya. Menjadi manusia, tidak pernah ada kata cuma. Kalimat sederhana, yang kelak akan menampar kesombongannya, lebih keras dari apapun. Hari ketiga, kantor jauh lebih ramai dari biasanya. Hari ini ada rapat besar dengan investor asing. Semuanya tampak sibuk, termasuk Selin yang terlihat sempurna seperti biasa, jas putih elegan, sepatu hak tinggi, rambut tertata, dan aura keangkuhan yang tak pernah turun. Ardan pagi itu tengah menyusun air mineral dan membersihkan kaca ruang rapat. Ia memastikan ruangan bersih, rapi, dan wangi walau tidak ada satu pun yang menghargai. Saat ia membereskan gelas, pintu terbuka. Selin masuk bersama beberapa tamu penting dan direktur lainnya. Seketika matanya tertuju pada Ardan, dengan nada sinis dan keras sengaja agar terdengar semua orang. Astaga, OB lagi? Kenapa OB harus ada di setiap ruangan penting? Tidak bisakah orang rendah seperti dia tahu diri dan menjauh? Seisi ruangan langsung hening. Investor asing menatap bingung. Direktur saling berpandangan, tapi tak berani bicara. Selin berjalan melewati Ardan sambil menambahkan. Lihat cara berdirinya. Cara dia membawa gelas saja sudah menunjukkan kelas. Kelas orang kecil. Lalu ia mendekat sedikit dan berbisik cukup keras untuk tetap terdengar. Ingat Top, kamu di sini hanya untuk membersihkan, bukan untuk dipandang. Bukan untuk didengarkan. Beberapa yang mendengar tertawa tertahan. Ardan menatap gelas di tangannya. Ia menarik napas pelan, lalu tersenyum. Bukan senyum menyerah, tapi senyum yang mengejutkan. Dengan suara tenang, ia berkata, Iya, Bu, saya memang membersihkan. Tapi saya hanya membersihkan debu. Bukan membersihkan hati dari kesombongan. Ruangan kembali hening.
Seorang investor bule menatap Ardan dan berkata, "Wise words from an office boy." Selin terpaku, wajahnya tegang, tapi egonya belum mau kalah. "Hei Obe, jangan mengajarkan aku tentang hati atau kesombongan. Kamu bahkan tidak punya tempat di dunia ini selain mengepel lantai." Ardan tak menunduk kali ini. Ia menatap Selin, "Tenang, mengepel lantai bukan pekerjaan rendah, Bu. Yang rendah adalah ketika kita menginjak harga diri orang lain hanya untuk merasa lebih tinggi." Hening, benar-benar hening. Bukan hanya kata-kata itu menampar, tapi tatapan Ardan yang begitu tenang, menyakitkan bagi hati yang penuh kesombongan. Selin tak mampu menjawab. Ia memalingkan wajah, melangkah pergi cepat. Untuk pertama kalinya, bukan Ardan yang merasa kecil, tapi Selin. Sejak kejadian di ruang rapat kemarin, suasana kantor berubah. Bukan hanya karena kata-kata Ardan yang menampar, tapi karena keberaniannya yang terucap tanpa marah, tanpa emosi, tanpa dendam. Namun, Selin tidak suka. Ia merasa harga dirinya direndahkan oleh seorang OB. Hari-hari berikutnya, ia mulai mencari alasan untuk mempermalukannya. Pagi itu, ketika semua karyawan sudah datang, Selin berjalan melewati lobi. Ia melihat Ardan sedang mengepel lantai, berjongkok, membersihkan sudut yang tidak terlihat oleh siapapun. Namun saat itu, beberapa karyawan tengah berkumpul di sofa lobi. Selin melihat kesempatan. Ia mendekat, suaranya lantang. "Ardan, apa kamu tidak punya rasa malu mengepel lantai di depan orang penting seperti ini? Lihat, kamu merusak pemandangan." Beberapa tertawa kecil, namun sebagian hanya diam. Mereka mulai merasa Selin terlalu berlebihan. Ardan berhenti. Ia berdiri, pel masih di tangannya, sepatu basah oleh air pel. Tapi matanya tidak basah, tidak pula marah. "Maaf Bu, saya hanya bekerja." Karena rasa malu itu muncul bukan dari pekerjaan yang sederhana, tetapi dari hati yang merendahkan pekerjaan sederhana. Selin menghela napas tajam, semakin tersinggung. "Sudah kubilang, jangan sok bijak. Hidup tidak mengajarkanmu apapun selain mengepel dan memungut sampah." Namun kali ini, Ardan menatapnya, tenang, dalam, tapi tanpa kebencian. "Betul Bu, saya memang mengepel, memungut sampah, membersihkan debu orang lain. Tapi saya tidak pernah memungut atau menyebar debu dari kesombongan." Sunyi. Kalimat itu sederhana, namun lebih tajam dari hinaan. Menyentuh, namun menyakitkan. Selin ingin membalas, tapi tidak ada kata yang keluar. Ia merasa rendah, bukan karena kata-kata Ardan, tapi karena hati kecilnya tahu kata itu benar. Untuk pertama kalinya, seorang CEO kaya raya, yang penuh gengsi dan harga diri, terdiam oleh seorang OB. Ardan lalu kembali mengepel, tidak peduli tatapan, tidak peduli status. Bukan karena ia kalah, tapi karena ia menang tanpa perlu merasa tinggi. Bukan mulutnya yang menang, tapi hatinya. Hinaan demi hinaan terus datang, namun Ardan tetap bekerja dengan tenang. Semakin ia sabar, semakin Selin merasa terganggu. Bukan karena Ardan salah, tapi karena hatinya mulai goyah dan ia tidak suka merasa salah. Hari itu, perusahaan kedatangan tamu penting dari luar negeri. Hall utama disulap menjadi ruangan presentasi megah. Semua karyawan bersiap dengan pakaian terbaik mereka. Selin tampil memukau dengan jas putih elegan dan aura superior yang tak pernah turun. Ardan, ia mondar-mandir membawa air minum, kursi tambahan, serta membersihkan lantai. Saat ia melewati pintu, tanpa sengaja kertas presentasi investor jatuh karena tersenggol trolinya. Semua diam. Selin langsung berdiri, melangkah maju. "Kamu lagi, sudah kubilang, jangan muncul di ruangan penting saat tamu besar datang." Suasana tegang. "Apa kamu pikir kamu pantas berada di ruangan ini? Kamu itu OB, membersihkan toilet, bukan mengotori ruangan penting dengan kehadiranmu." Semua orang menunduk. Tak ada yang berani bicara, meski beberapa mulai merasa iba. Selin melanjutkan, lebih tajam, lebih menusuk. "Dan satu lagi, orang dengan pekerjaan rendah tidak akan pernah mengubah hidup siapapun, karena mereka bahkan tidak bisa mengubah hidup mereka sendiri." Tawa kecil terdengar. Ada yang setuju, ada yang diam karena mulai merasa kata-kata itu terlalu kejam. Ardan tidak membalas. Ia hanya berdiri, tenang, tanpa marah. Semua mata kini tertuju padanya. Selin menunggu reaksi, ingin melihat ia hancur, tersudut, marah. Namun Ardan hanya berkata, "Bu, yang membuat seseorang tinggi bukan jabatannya, tapi cara ia memperlakukan orang yang lebih rendah darinya." Hening. Namun Ardan tidak berhenti. "Dan orang yang benar-benar hebat
bukan yang bisa membuat orang kecil merasa hina, tapi yang bisa membuat orang kecil merasa berharga. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorakan, hanya diam. Karena kalimat itu tidak butuh suara. Ia langsung menuju hati. Beberapa direktur menunduk, bukan karena malu, tapi karena tersentuh. Seorang manajer berbisik pelan, "Anak ini bukan OB biasa." Selin terpaku cukup lama. Tangannya menggenggam map presentasi erat-erat. Namun kali ini, ia tidak membalas. Bukan karena tidak mau, tapi karena tidak bisa. Hatinya terasa kalah. Di kejauhan, investor asing yang menyaksikan semuanya berkomentar pelan. "Sometimes, the most educated person is not the one with the highest title." Selin menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil. Sejak kejadian hari itu, kantor berubah. Bukan hanya karena kata-kata Ardan yang menampar kesombongan, tapi karena semua orang mulai sadar bahwa mungkin selama ini yang mereka pandang rendah justru memiliki nilai yang lebih tinggi dari mereka. Namun, Selin belum menyerah. Hatinya gelisah. Gengsinya menolak kalah dari seorang OB. Ia memanggil semua karyawan ke auditorium kecil untuk briefing evaluasi kerja. Semua duduk rapi termasuk Ardan, yang berdiri di sudut belakang sambil membawa alat pel dan lap kain. Selin berdiri di depan, suaranya tajam. "Hari ini aku ingin membahas tentang profesionalisme, kelas, dan harga diri. Di perusahaan ini, semua orang dinilai dari posisi dan kontribusinya." Ia menatap sekilas ke arah Ardan. "Dan maaf jika ada yang tersinggung, tapi OB tidak punya kontribusi besar dalam perusahaan modern seperti ini." Beberapa karyawan terlihat tak nyaman. Ada yang menatap Ardan menunggu reaksinya. Namun Ardan tetap diam, tenang, menunduk. Selin melanjutkan, "Di dunia nyata, orang dihormati bukan karena sikap baik, tapi karena jabatan, gelar, dan kekayaan." Ia menatap semua orang dengan percaya diri. "Anda boleh baik, tapi kalau tidak memiliki kekuatan atau nilai, Anda tidak berarti apa-apa." Kalimat itu menusuk, kasar, dan telanjang. Beberapa mencatat, sebagian resah. Lalu, Ardan perlahan mengangkat tangan. Semua menoleh, termasuk Selin. "Ada yang ingin disampaikan?" tanya Selin tajam. Ardan maju perlahan, tak membawa emosi, tak membawa kemarahan, hanya membawa kata-kata dan hati. "Bu, izinkan saya bertanya." Ia menatap audiensi. "Jika penghormatan hanya diberikan kepada yang kaya, lalu kenapa kita berdiri saat guru masuk kelas?" Suasana langsung hening. Ardan melanjutkan, perlahan, tapi menghujam. "Jika kekuatan dan jabatan adalah segalanya, lalu kenapa saat kita lahir, yang pertama kita cari bukan direktur, tapi pelukan seorang ibu?" Semua terpaku. Selin mulai kehilangan arah tatapannya. Namun Ardan belum selesai. "Dan jika pekerjaan rendahan dianggap tidak berarti, coba bayangkan, apa jadinya kantor ini tanpa office boy?" Ruangan benar-benar hening. Tak ada yang membersihkan, tak ada yang merapikan, tak ada yang menata. Kerendahan pekerjaan, bukan karena tugasnya, tapi karena cara kita merendahkannya. Tepat setelah kalimat itu, semua tepuk tangan, perlahan, lalu semakin keras. Bukan karena Ardan pidato, tapi karena hatinya bicara. Selin menunduk. Untuk pertama kalinya bukan karena ego, tapi karena tersentuh. Matanya sedikit bergetar. Ia tidak lagi marah. Ia tidak lagi merasa terancam. Ia hanya merasa salah. Bukan salah karena ucapannya, tapi salah karena selama ini ia menilai manusia dari ketinggian mata, bukan dari kedalaman hati. Setelah kejadian di auditorium, suasana kantor berubah total. Orang-orang yang dulu memandang rendah Ardan kini mulai menyapanya, menghormatinya, bahkan meminta nasihat darinya. Bukan karena jabatannya tapi karena kebijaksanaannya. Namun, Selin justru makin gelisah. Bukan karena marah, bukan karena benci, tapi karena heran. Siapa sebenarnya pemuda itu? Kenapa cara bicaranya tidak seperti OB? Kenapa tatapannya tidak pernah takut, padahal tidak punya jabatan? Malam itu, setelah kantor sepi, Selin masuk ke ruang admin dan mencari data karyawan bernama Ardan Pratama. Ia membuka file data digital, dan di layar laptopnya, ia terbelalak. Nama, Ardan Pratama. Posisi, office boy. Usia, 24 tahun. Riwayat pendidikan, S1 Administrasi Bisnis kelulusan tercepat, predikat Kamloid. Finalis kompetisi debat bisnis tingkat nasional. Pernah magang di perusahaan internasional bidang manajemen. Catatan khusus. Menolak tawaran kerja manajerial. Alasan, ingin memulai dari posisi terendah.
Saya ingin belajar memahami manusia, bukan hanya memimpin mereka. Selin terdiam lama, bukan karena terkejut dengan pendidikannya, tapi karena alasan itu, ingin memahami manusia. Ia memejamkan mata. Untuk pertama kalinya ia merasa malu bukan karena disindir, tapi karena menyadari, ia tidak pernah memahami manusia. Ia hanya memahami level dan jabatan. Keesokan harinya, ia datang lebih pagi, dan mendapati sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Ardan sedang membantu satpam yang kerepotan mengangkat galon air. Ia tidak sadar sang CEO berdiri jauh memperhatikan. Ia tertawa kecil, bercanda, penuh tulus tanpa merasa lebih rendah. Dan saat galon itu terjatuh dan airnya tumpah, Ardan tidak panik. Ia jongkok, membersihkan tumpahan air. Hanya membersihkan, tapi di mata Selin, itu bukan sekadar mengepel, itu adalah kerendahan hati. Hari itu, Selin berjalan mendekat, tanpa suara tinggi, tanpa gengsi. Ardan, suaranya pelan, tak seperti biasanya. Boleh bicara sebentar? Ardan berdiri, tidak takut, tidak merasa rendah. Tentu, Bu. Selin menunduk sebentar. Ada getar halus di suaranya. Aku sudah membaca data kamu. Kenapa kamu memilih jadi OB? Dengan kemampuanmu, kamu bisa jadi manajer, bahkan direktur. Ardan tersenyum. Karena, Bu, yang paling membutuhkan kepemimpinan, bukan jabatan tinggi. Yang paling membutuhkan pemimpin adalah mereka yang tidak pernah dipandang. Selin terdiam, tidak bisa menjawab, tidak bisa memalingkan wajah, tidak bisa menutupi rasa malu. Malu bukan karena dikalahkan, tapi karena baru hari itu, ia mengerti arti menjadi manusia. Sudah seminggu sejak Selin mengetahui siapa sebenarnya Ardan. Sejak hari itu, ia mulai diam, tidak lagi mencela, tidak lagi mencari kesalahan. Yang tersisa hanyalah rasa malu dan rasa hormat yang tumbuh perlahan. Tapi, ada satu hal yang belum ia lakukan, meminta maaf. Hari itu, seluruh karyawan dikumpulkan di auditorium. Tidak ada proyektor, tidak ada presentasi, hanya panggilan mendadak dari CEO. Semua duduk menunggu. Selin melangkah masuk, tidak dengan jas mahal, tidak dengan sepatu hak tinggi, tidak dengan aura angkuh dan dingin. Hari itu, ia datang sederhana, tanpa gengsi, tanpa topeng. Di depan semua orang, ia berkata, selama ini, aku salah. Aku menilai manusia dari jabatan, dari penampilan, dari pangkat, dan yang paling sering aku rendahkan adalah orang yang justru mengajarkan aku arti menjadi manusia. Semua saling pandang. Beberapa langsung tahu siapa yang dimaksud. Selin menatap Ardan, dan untuk pertama kalinya, CEO itu menunduk. Ardan, aku minta maaf, karena aku terlalu sombong untuk melihat hatimu. Kamu tidak hanya membersihkan lantai, kamu membersihkan hati kami dari kesombongan. Hening, dan di tengah keheningan itu, Ardan berdiri. Semua menunggu reaksi apakah ia akan membalas, menasihati, atau justru meninggikan dirinya. Namun ia hanya tersenyum dan berkata, Bu, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang OB. Semua kaget. Selin menatapnya nyaris tidak percaya. Tapi Ardan melanjutkan, dan saya bangga menjadi OB, karena saya belajar. Membersihkan lantai itu mudah, tapi membersihkan hati, tidak semua orang bisa. Sunyi, namun bukan sunyi biasa. Sunyi yang membuat dada bergetar. Selin meneteskan air mata kecil. Karyawan bertepuk tangan bukan karena dramatis, tapi karena kalimat itu benar. Beberapa hari kemudian, Ardan dipanggil ke ruang CEO, bukan untuk dimarahi, bukan untuk promosi, tapi untuk sesuatu yang lebih bermakna. Ardan, kata Selin lembut, aku tidak ingin menawarkan kamu jabatan, aku ingin menawarkan sesuatu yang lebih dari itu. Ardan menatapnya tenang, aku ingin menawarkan kolaborasi, bantu aku membangun perusahaan ini. Bukan hanya dengan manajemen, tapi dengan kemanusiaan. Ardan tersenyum. Dengan satu syarat, Bu. Selin menatap heran. Jangan pernah lagi menilai orang dari statusnya. Selin tersenyum. Kali ini, tanpa kesombongan. Akhir dari cerita ini bukan tentang OB yang menjadi orang besar. Bukan tentang CEO yang kalah oleh kata-kata bijak. Tapi tentang satu pelajaran besar. Yang tinggi bukan jabatan. Yang mulia bukan kekayaan. Yang paling berharga adalah hati yang tidak merendahkan manusia lain.